Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valenia Mandarizwa dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang basic JS. JS memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama ada variabel. Nah, di dalam variabel itu terdapat dua jenis variabel, ada let dan ada const. Nah, perbedaannya adalah kalau let itu dapat mengubah nilai dan tidak harus diberikan nilai saat dideklarasikan. Kalau const itu tidak bisa mengubah nilai dan harus diberi nilai saat dideklarasikan. Nah, contohnya, let angka sama dengan 10, angka sama dengan 20, konsol log angka. Nah, di sini cons pi-nya sama dengan 3,14, konsol log pi. Sini ada let x sama dengan 10. Jika benar, let x sama dengan 20, konsol log. Nah, konsol log itu sama dengan kayak mencetak hasilnya. Nah, untuk kita melihat hasilnya, kita bisa menuliskan npm rundev. Nah, di sini maka dia akan menghasilkan, memberikan alamat link sesuai dengan yang kita punya. Nah, setelah kita buka linknya, kita bisa klik kanan dan klik inspect. Kita buka konsol. Nah, lalu di sini akan muncul hasilnya. Di sini ada 20 hasil yang dari ini tadi, dari LED yang tadi. Terus ini ada 3,14, 20, dan 10. Nah, lanjut, ada arrow function yang digunakan untuk meringkas dalam menulis sesuatu function. Terus di sini ada const customer dan ada kurung siku. Nah, kurung siku ini yang menandakan kalau dia array. Terus di dalamnya terdapat kurung kerawal yang berarti dia tuh adalah objek. Nah, di dalamnya ada ID, name, dan email. Lalu di sini ada customer titik for each, itu berguna untuk memanggil dia ke konsol. Nah, di sini customer-nya dipanggil, ada nama dan ada nih customer name dan ada email customer email. Nah, maka nanti konsol akan mencetak nama dan emailnya. Nih, dia akan mencetak nama dan email yang ada di sini tadi. Nah, selanjutnya ada destructuring, yaitu bagaimana kita membuat variabel khusus dari objek yang kita definisikan, atau bisa untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Nah, di sini ada const customer, ada ID, name, dan email. Nah, const ada name dan email dari customer. Nah, yang di konsol yang dicetak itu hanya si name-nya. Maka di sini nanti yang dicetak dan yang keluar hasilnya adalah namanya aja. Nah, selanjutnya di sini ada split operation atau insert variabel baru. Atau bisa juga menggabungkan objek. Nah, di sini yang pertama ada const product. Nah, di sini ada objeknya. Pertama ada ID, ada name, ada stock, ada ID-nya yang kedua, name dan stock juga. Nah, yang di bawah itu berguna untuk menambahkan eh, objek barunya. Di sini ada ID, name, dan stock dari objek barunya. Dan kita bisa update produk di sini, new product, lalu mencetak update produk. Nah, nanti dia new product tadi akan diupdate dan masuk ke dalam objek ini, seperti ini. Nah, di sini ada eh, 3 array dengan panjang 3, tapi array itu dimulai dari 0. Tapi di sini panjangnya tetap 3. Nah, selanjutnya default value arrow function. Nah, di situ eh, berguna untuk metode yang bisa memiliki nilai default jika parameternya tidak memiliki nilai. Nah, di sini ada const create order. Nah, di sini ada customer name-nya default, produknya unknown, quantity-nya 0. Nah, di sini ada console log, nama, customer name, produk, dan quantity-nya. Nah, tanpa tanpa memberikan
semua parameter. Jadi di sini create order, Valenia, ini namanya, ini produknya, dan ini kuantitinya. Yang ini juga, ini nama, dan ini produk, kuantitinya dikosongkan. Yang ketiga, dikosongkan tidak ada nama, produk, dan kuantiti. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nama, produk, dan kuantitinya ada. Yang ini nama, produk, dan kuantitinya 0. Yang ini namanya default, produknya unknown, dan kuantitinya 0. Karena tadi dia di sini ke kita isi, kita kosongkan. Selanjutnya ada literals, yaitu membuat satu function yang keluarnya literals. Em, itu mempermudah kita dalam membuat string dengan interpretasi variabel. Nah, di sini ada const invoice. Ini contohnya ini template dari invoice. Di dalam invoice itu nanti ada customer, produk, dan quantity, ada price. Nah, di sini kita sesuaikan dengannya nama pelanggan customer, nama produk, jumlah quantity, harga satuan price. Nah, total bayar quantity dikali price. Maka nanti di invoice-nya hasilnya akan keluar hasil perkalian antara quantity dan price-nya. Jadi totalnya tuh udah keluar semua. Nah, so di sini ada console, log, invoice, alen, nama customer-nya, nasi goreng produknya, kuantitinya, dan harganya. Maka nanti dia akan seperti ini. Nama pelanggan, nih, total bayarnya udah langsung kecetak. Nah, selanjutnya masuk ke promise. Promise itu digunakan Promise untuk simulasi API. Digunakan untuk menangani operasi yang asinkron seperti data pelanggan dari server. Nah, di sini ada const get customer, return, new promise, resolve, reject. Nah, di sini ada set timeout. Nah, set timeout ini untuk mengatur nanti kalau misalnya dia dijalankan, hasilnya tuh akan eh, apa akan terakhir gitu keluarnya agak lama. Karena di sini dia di set 2 detik. Nih, kita refresh. Kalau kita refresh, nah namanya tuh keluarnya lama gitu. Nih, nama pelanggan, customernya tadi namanya Valenia Amanda yang ini. Nah, selanjutnya masuk ke asynchron atau await, yaitu proses sinkronisasi data, eh, yang merupakan cara yang lebih modern dan dalam menangani kode sinkron. Nah, di sini ada const, fetch product, asynchron, terus try, let response, await, fetch. Nah, di sini kita ngambil data dari fetch store API. Ini kita ngambil data dari sini. Let data, await response, console log, daftar produk, dan data yang kita ambil tadi, baru dia dicetak. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini juga ada yang array. Ini hasilnya, ini semua merupakan data dummy. Selanjutnya kita masuk ke state pada React. State dan props adalah objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Kedua objek ini memiliki cara kerja yang berbeda. State adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen, sedangkan props adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari luar komponen. Nah, pertama kita buat kelas customer di sini. Nah, di kelas customer itu ada kode state yang dimana state di dalam kelas ini untuk menyimpan daftar-daftar dari pelanggan. Ini. Nah, lanjut di bawahnya ada render. Nah, render ini berfungsi untuk menampilkan elemen UI berdasarkan state. Di bawahnya ini ada di state customer map. Nah, itu berguna untuk melakukan iterasi, salah, maaf.
iya benar, untuk melakukan iterasi pada data pelanggan tersebut dan menampilkan setiap data yang merupakan komponen dari customer card. Customer card tuh yang ini. Nah, selanjutnya ke functional customer. Nah, di functional customer itu terdapat kita bisa mendeklarasikan state menggunakan hook dari useState. Nah, di sini ada use effect. Selanjutnya nih, ada set customer. Di dalamnya kita dapat menginisialisasikan daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Nah, di sini juga ada customer map. Nah, itu untuk melakukan iterasi terhadap pelanggan dan menampilkan data-data pelanggannya. Selanjutnya ada customer card. Nah, di dalam customer card ini kita bisa menggabungkan dua kelas tadi. Kita bisa juga mendeklarasikan uh, functional component dengan props dan dengan parameternya. Lalu di sini ada H3 customer name itu berguna untuk menampilkan nama pelanggan yang akan kita props menggunakan propsnya tadi. Nah, di sini juga ada email. Ini ada customer name di sini ada email. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan semua komponennya itu di uh, app.js. Nah, di sini kita di sini. Di sini kita akan menggabungkannya dengan judul besar H1 CRM Customer Management. Terus di sini kita masukin kelas yang mau kita gabungkan. Di sini ada kelas Customer List dan Functional Customer List. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk kita impor dulu kedua kelas ini. Setelah itu, maka ketika dijalankan dia akan hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian customer list komponennya. Nah, yang ini bagian list customer functional komponennya. Ini warnanya bisa kita ubah di fungsional. Misalnya kita mau ubah warnanya, nah warnanya juga bisa berubah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.